Tambo ala Minangkabau. Pada masa awal pembentukan budaya Minangkabau, hanya ada 4 suku induk dari 2 keselarasan. Suku tersebut adalah suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago. Sedangkan keselarasan yang dimaksud adalah keselarasan Koto Piliang dan keselarasan Bodi Caniago. Keselarasan di sini semacam sistem kekuasaan, dan dalam perkembangan keselarasan Koto Piliang cenderung kepada sistem aristokrat, sedangkan keselarasan Bodi Caniago lebih kepada sistem konfederasi. Suku dalam Minangkabau pada awalnya kemungkinan ditentukan oleh Raja Pagaruyung. Namun sejak berakhirnya Kerajaan Pagaruyung, tidak ada lagi muncul suku-suku baru di Minangkabau. Suku Koto merupakan satu dari 2 klan induk dalam suku Minangkabau. Suku Piliang adalah salah satu suku marga yang terdapat dalam kelompok suku Minangkabau. Suku Bodi adalah salah satu suku marga dalam kelompok etnis. Suku Caniago adalah suku asal yang dibawa oleh Datuk. Suku Tanjuang merupakan subsuku dari suku Minangkabau yang tergolong banyak perkembangan populasinya. Suku Guci adalah salah satu di Minangkabau yang berafiliasi dalam Lareh Koto Piliang, yaitu merapat ke suku Tanjung. Suku Sikumbang adalah termasuk suku yang banyak berkembang di antara suku-suku Minangkabau. Warga suku ini menyebar di berbagai wilayah Minangkabau, baik di luar rantau ataupun di perantauan. Suku Jamba adalah salah suku Minangkabau yang bernaung di bawah Lareh Bodi Caniago. Suku Kampai adalah sebuah suku yang terdapat dalam kelompok etnis Minangkabau. Suku Melayu adalah salah satu suku yang tergolong banyak populasinya dalam kelompok suku Minangkabau. Selanjutnya adalah suku Bendang, yaitu salah satu suku atau marga yang termasuk ke dalam kelompok suku di Minangkabau. Kemudian suku Panai adalah suku yang termasuk ke dalam subetnis suku Melayu yang merupakan sebagian dari suku bangsa Minangkabau. Selanjutnya suku Pitopang, yaitu salah satu suku yang terdapat di Luhak 50 Koto dan Riau. Selanjutnya suku Piboda dan Payobada adalah salah satu suku atau marga dalam kelompok etnis di Minangkabau yang penyebarannya tersebar merata di 3 luhak yang disebut dengan Tambo. Yang terakhir, suku Panyalai merupakan salah satu suku yang bertempat tinggal di Nagari Kurai Taji atau daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Wilayah di Minangkabau terdiri dari wilayah Luhak Nantigo dan wilayah Rantau. Wilayah Luhak Nantigo terdiri dari 3 daerah. Yang pertama daerah Luhak Tanah Datar, yang kedua Luhak Agam, dan yang ketiga Luhak 50 Kota. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu Luhak Tanah Datar. Mengapa daerah ini disebut dengan Luhak Tanah Datar? Karena daerahnya memiliki tanah yang kurang datar, berlembah, dan berbukit-bukit. Karakter yang dimiliki daerah ini yaitu buminya lembang, airnya tawa, dan ikannya banyak. Artinya subur, hawanya sejuk, dan penduduknya banyak. Rumah gadang yang dimiliki daerah ini yaitu Rumah Gadang Baanjuang. Wilayah yang kedua adalah daerah Luhak Agam. Mengapa disebut daerah Luhak Agam? Karena dulunya tempat ini memiliki sumur untuk mengambil air minum oleh masyarakat sekitar yang terletak di Nagari Tua Pariangan. Daerahnya banyak ditumbuhi tumbuhan mensiang atau disebut agam, sehingga kelompok masyarakat yang biasa mengambil air di sana diidentifikasikan sebagai masyarakat Luhak Agam. Karakter yang dimiliki daerah ini yaitu buminya ange, airnya karuah, ikannya lia.
Iyo alun tau iyo, inda alun tau inda. Artinya, masyarakatnya keras, tidak bisa dipastikan. Iya atau iya, tidak atau tidaknya. Warganya mudah dikendalikan. Masyarakatnya temperamental, tingkat persaingannya tinggi. Jenis rumah gadang yang dimiliki daerah ini adalah Rumah Gadang Gajah Maharam. Yang terakhir adalah daerah Luhak 50 Kota. Mengapa disebut daerah Luhak 50 Kota? Karena yang dimaksud dengan Luhak adalah kurang. Kemudian, sebanyak 50 keluarga penduduk awal dari Pariangan memiliki sumur sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Penduduk 50 kota ini kurang jumlahnya. Dari sinilah kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga ini disebut sebagai penduduk Luhak 50 kota. Karakter dari daerah ini yaitu buminya sajwa, airnya jernih, dan ikannya jinak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakatnya hidup dalam rukun dan damai. Jenis rumah gadang yang dimilikinya adalah Rumah Gadang Gajah Maharam, tetapi memiliki gonjong 5. Kemudian kita masuk kepada wilayah rantau. Yang dimaksud dengan wilayah rantau adalah tempat merantaunya orang-orang tua zaman dahulu dari wilayah Dare atau Luhak Nantigo ke berbagai daerah di sekitarnya. Daerah rantau terdiri juga dari 3 daerah. Yang pertama daerah rantau Tanah Datar, terdiri dari Kota Solok, Kota Sijunjuang, Muara Labuh, dan Dharmasraya. Yang kedua rantau Luhak Agam, terdiri dari sepanjang pesisir barat pantai Sumatera Barat, mulai dari Pasaman sampai ke Bengkulu. Yang terakhir, rantau Luhak 50 Kota. 50 Kota. 50 Kota. Terdiri dari Kampar Kiri dan Kampar Kanan Provinsi Riau sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. Kelarasan di Minangkabau. Lareh atau laras artinya kesesuaian atau kesepakatan. Yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan antara nenek moyang suku Minangkabau untuk mengatur masyarakatnya. Jadi, lareh atau laras bisa juga disebut sebagai sistem pemerintahan. Nenek moyang yang melahirkan kesepakatan ini dipimpin oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Datuk Parpatiah adalah saudara seibu dengan Datuk Katumanggungan, tetapi bapaknya berbeda. Ayah Datuk Katumanggungan adalah seorang raja yang diberi gelar Sri Maharaja Diraja, sedangkan ayah Datuk Parpatiah Nan Sabatang adalah Cati Bilang Pandai, orang biasa yang bertugas sebagai pembantu raja. Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang mulailah menyusun pembagian daerah atau kelarasan di Minangkabau dan adat-adat yang layak dalam negeri. Mulailah mereka membagi dan